Pertandingan yang luar biasa kemarin. Chelsea 4, Spurs 3 di Tottenham Hotspur Stadium. Sekali lagi Chelsea melanjutkan performa baiknya musim ini dengan mengalahkan Tottenham Hotspur. Dan sekarang mulai ada orang nih yang ngomong apakah Chelsea sekarang ada di title race, karena kemarin Liverpool pertandingannya ditunda. Arsenal kehilangan 2 poin di Craven Cottage melawan Fulham, dan ini mengartikan Chelsea bertengger di posisi kedua, hanya beda 4 poin dengan Liverpool di posisi pertama. Tapi pertama-tama posisi gue tetap sama. Chelsea masih belum ada di title race. Alasannya mudah. Alasannya bisa dilihat kemarin. Kenapa mereka bisa kebobolan 2 gol di awal-awal laga. Kalau lu mau juarain Liga Inggris, pertahanan lu tuh harus kokoh. Sekarang Chelsea serangannya tuh mungkin lebih bagus daripada tim manapun juga. Di squad inti dan juga di bangku cadangan. Mereka punya opsi serangan yang nggak dimiliki oleh tim manapun juga. Tapi masalahnya ada di lini pertahanan. Kenapa di awal-awal laga Chelsea bisa kejebolan 2 gol? Alasannya juga bisa ditujukan ke Marco Correa. Dia bisa ceroboh, kepleset, dan akhirnya bisa kasih 2 gol gratis ke Spurs. Ini kesalahan yang nggak bisa dimaafkan. Yang lucunya abis itu dia memang menyalahkan sepatunya. Dia menggantikan sepatunya di depan semua orang. Tapi tetap aja Cucurella, seharusnya lu ganti sepatunya itu, cari yang paling cocok. Dan gue gak ngomongin cuma Cucurella aja di laga ini. Sebetulnya sepanjang musim Cucurella mainnya bagus. Cuma bisa dilihat dari Robert Sanchez, banyak banget kesalahan. Kemarin itu dia beberapa kali kasih bola nggak jelas ke pemain Spurs. Colwill juga masih ada beberapa kesalahan. Badiashile juga sama. Ada banyak kesalahan di lini belakang Chelsea. Itulah alasan kenapa walaupun Chelsea memiliki serangan terbaik di liga, karena pertahanannya ini Chelsea masih belum bisa dianggap sebagai kandidat juara. Dan alasan keduanya adalah bisa kebobolan 2 gol ini mengartikan Chelsea masih belum bisa mengontrol tempo permainan, apalagi di laga sulit. Tim-tim besar biasanya datang tandang ke markas tim besar. Mereka tahu bagaimana bisa meredupkan atmosfer seluruh stadium. Nah, kemarin itu Tottenham Hotspur itu memang sudah terkenal. Mereka itu naik turun. Mereka bisa menang 4-0 lawan Man City. Besoknya bisa kalah lawan Ipswich. Kemarin baru kalah 1-0 dari Bournemouth. Bisa aja main bagus dengan lawan Chelsea. Dan itu terbukti dengan 2 gol awalnya Spurs. Nah, Chelsea harusnya mengerti Spurs ini nggak konsisten dan memiliki unsur bahaya. Nah, datang bertandang, mereka harus coba untuk meredupkan atmosfer di awal-awal laga. Cara terbaiknya adalah mengontrol tempo permainan. Tahan bola, jaga bola dengan baik, dan jangan pernah bikin kesalahan apapun. Main santai dulu. Itu yang gue namakan coba mengontrol tempo permainan. Saat ini Chelsea masih belum bisa mengontrol tempo itu. Butuh pengalaman yang lebih besar daripada yang dimiliki Chelsea saat ini. Liverpool memiliki itu, Arsenal memiliki ini. Itulah kenapa mereka masih unggul daripada Chelsea dalam segi bertarung untuk title Liga Inggris. Tapi karena Chelsea berhasil menang, kita harus
banyak membicarakan hal-hal positif tentang pemain-pemain Chelsea. Ada banyak sekali pemain Chelsea yang tampil sangat baik kemarin itu. Satu-satunya pemain yang bikin gue terkesan kemarin itu adalah Romeo Lavia. Luar biasa sekali penampilannya kemarin itu. Karena butuh satu pemain lini tengah, satu gelandang yang bisa menahan pressing tingginya Spurs. Nah, Lavia pemain terbaik dalam bidang ini. Dia yang paling cerdik, paling handal dalam menjaga bola di situasi-situasi sempit ketika ditekan oleh pemain lawan. Nah, nilai positif yang memiliki Lavia, ketika dia bisa melewati pressingnya lawan, dia bisa memprogresikan bola ke depan. Nah, karena pressing tingginya Spurs itu sudah dilewati, pemain selanjutnya yang menerima bola tiba-tiba bisa berada di ruang kosong dan Chelsea bisa langsung melakukan serangan balik. Itulah tugas utamanya Lavia kemarin itu, dan dia kerjakan dengan sangat luar biasa. Gue sangat terkesan sekali dengan Romeo Lavia. Sayangnya dia nggak bisa melanjutkan di babak kedua karena ada cedera dari sikutnya Kulusevski ke kepala. Tapi di babak pertama dia sudah memberikan contoh ke semua gelandang di Liga Inggris bagaimana caranya bermain sebagai pemain gelandang. Sangat tenang, sangat pintar, dan sebelum dia menerima bola, dia sudah tahu temannya itu sudah ada di mana. Jadi ketika dia sudah bisa menggocek-gocek sedikit, mengalahkan pressing lawan, dia bisa tahu temannya itu di situ. Jadi dia langsung kasih bola cepat. Ada beberapa kali dia itu memberikan bola terobosan dari lini tengah langsung ke Cole Palmer yang tiba-tiba langsung berada di ruang kosong. Itulah gunanya Romeo Lavia, salah satu gelandang terbaik di Chelsea bersama Moises Caicedo. Dan Caicedo pun juga tampil sangat baik. Dia itu sangat versatile, bisa main di back kanan, bisa jadi gelandang tengah. Di babak pertama jadi inverted fullback, babak kedua dia jadi tradisional gelandang. Tapi alasannya kenapa Chelsea bermain sangat baik adalah dua midfield duonya ini, Lavia dan Caicedo, memiliki teknik yang tinggi dan juga memiliki unsur penghancur dari dua pemain itu. Itulah kenapa Chelsea bermain sangat baik. Dan juga ada Jadon Sancho yang kembali dari kuburannya setelah karirnya yang hancur bersama Manchester United. Dia mencetak gol yang sangat bagus dari luar kotak penalti. Skor saat itu 2-0 dan Chelsea sedikit terpukul dan kaget dengan hasil seperti ini dan membutuhkan seseorang untuk bisa mengembalikan feeling positifnya. Dan itulah Jadon Sancho. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia melakukan dribble, langsung menusuk ke kotak penalti dan dia langsung memasukkan bola ke pojok gawangnya Fraser Forster. Gak ada angin, gak ada hujan. Ini penampilan yang menunjukkan ketika butuh satu orang yang bisa membawa timnya itu di pundak, butuh satu orang yang spesial, yang bisa menjadi difference maker. Dan yang menakjubkannya adalah Jadon Sancho. Sancho ini dibeli dari Manchester United dengan harga 25 juta. 25 juta ini mengartikan Manchester United gak menilai apapun dari Sancho. Ini seperti Manchester United itu seperti mau membuang Sancho secepat mungkin. Tapi apa yang didapat oleh Chelsea adalah sebuah mutiara berharga sekali. Karena Sancho itu pemain yang berkualitas. Kemarin masih bisa mencetak 2-3 gol lagi. Luar biasa sekali penampilannya. Sekali lagi, salah satu pemain yang dihidupkan oleh Enzo Maresca. Luar biasa sekali pelatih ini. Dan juga kalau kita ngomongin pemain yang kembali dari kuburan, yaitu Enzo Fernandez dengan gol volley-nya. Cantik sekali golnya Enzo Fernandez ini.
Dan kita tahu Enzo itu memiliki long range shooting dari luar kotak penalti. Dan dia juga ada satu kesempatan dari luar kotak penalti yang agak melebar dari gawangnya Foster. Tapi kita tahu kemampuan Enzo Fernandez itu adalah umpan progresi panjang dan juga long range shootingnya. Dan kemarin dia menunjukkan 100% dua kemampuan ini. Itulah kenapa Enzo itu senilai dengan harga 100 juta. Dan kemarin tetap saja kita harus membicarakan Cole Palmer yang berhasil mencetak 2 penalti. Kita nggak bisa menganggap remeh karena ini sudah mengartikan Palmer mencatat 12 gol dari titik putih secara berturut-turut. Ini rekor terbanyak 12 penalti berturut-turut. Sebelumnya Yaya Toure yang mencatat 11 penalti dan Palmer sekarang yang sudah mematahkan rekor tersebut. Dan kita harus membicarakan penalti keduanya, Panenka, ketika dia dikelilingi oleh para penggemar Spurs yang memberi tekanan tinggi. Tapi dengan tenangnya Palmer di situasi seperti itu bisa ngechip bola ke gawangnya Foster. Sekali lagi ini menunjukkan mindsetnya Palmer bahwa dia nggak pernah tertekan dengan hal apapun di dalam satu laga. Itulah suatu kualitas. Gue selalu menilai pemain berkaliber dan dengan kelas tertinggi itu harus bisa mengatasi segala macam tekanan. Dan Palmer itu sekali lagi dia itu seperti nggak bisa merasakan tekanan tinggi. Ini pemain yang spesial sekali. Dan yang terakhir kita juga harus membicarakan Enzo Maresca yang membuat perubahan di babak kedua. Agak sedikit terpaksa karena Romeo Lavia harus digantikan dengan cedera di kepalanya. Tapi pergantiannya pun juga sekaligus menggantikan pemain cedera, tapi juga menambahkan daya dobrak, yaitu menggantikan dengan Malo Gusto. Jadi dengan adanya Cucurella dan Malo Gusto sebagai 2 attacking fullback ini, Chelsea bisa menambahkan daya dobrak untuk bisa mengejar ketinggalannya. Dan pergerakannya Marc Cucurella di babak kedua semakin lama semakin seperti inverted fullback dan memasuki ke lini tengah. Dan ini sangat merepotkan Spurs. Mereka nggak tahu caranya bagaimana menjaga pergerakannya Cucurella di lini tengah ini. Dia ada menciptakan satu kesempatan besar untuk Jadon Sancho karena perannya Cucurella yang semakin lama semakin maju di babak kedua. Itu sekali lagi Maresca dengan kejeniusannya dalam mengubah taktik dalam pertandingan, yaitu adalah kemampuannya dia untuk melihat pertandingan ini apa yang dibutuhkan untuk timnya, dan dia bisa langsung menganalisa dengan cepat dan langsung mengetahui apa solusinya, dan dia langsung membuat perubahan itu dengan keraguan, tanpa keraguan sama sekali. Jadi ini performa yang ciamik sekali buat Chelsea, bisa mengalahkan Spurs dan sekali lagi melakukan comeback dari ketinggalan 2 gol awal. Ini adalah pencapaian yang mantap sekali